Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Lebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berpuasa pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari kegelapan ke jalan yang terang benderang. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Safauli Rizky dari kelas 7 Khadijah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kultum kisah seorang filsuf alam dari dunia Islam, yaitu Al-Jahiz. Al-Jahiz bernama lengkap Abu Usman Amri bin Bahir Al-Kinani Al-Basri, adalah seorang cendekiawan Afrika Arab yang berasal dari Afrika Timur. Ia merupakan filsuf dan polimat Mu'tazilah dan memiliki banyak karya ilmiah terutama dalam bidang sastra, biologi, zoologi, sejarah, filsafat, dan lain sebagainya. Al-Jahiz memiliki arti yaitu mata bundar seperti ikan. Al-Jahiz adalah salah satu ulama dan ilmuwan muslim yang paling berpengaruh di dunia Islam. Ia lahir di Basra, Irak pada tahun 163 Hijriah dan Al-Jahiz meninggal pada tahun 868 di usia 93 tahun. Sejak masa kanak-kanak, Al-Jahiz sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan. Ia gemar belajar, membaca, dan menulis. Buku-buku bacaannya sangat banyak dan beragam, terbukti dari luasnya pengetahuan dan wawasannya. Al-Jahiz tumbuh pada masa ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang sedang berkembang pesat. Banyak ulama dan ilmuwan muslim yang lahir dari kalangan rakyat biasa termasuk Al-Jahiz. Untuk membantu keluarga, Al-Jahiz berjualan ikan di sekitar irigasi di kota Basra. Kesulitan keuangan tidak menghambat Al-Jahiz untuk terus mempelajari ilmu pengetahuan dan agama. Al-Jahiz terbiasa berkumpul dengan para pemuda di Masjid Utama Kota Basra, membahas dan mengkaji berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga selalu menghadiri perkuliahan yang membahas tentang filologi, leksikografi, dan sastra puisi. Al-Jahiz menempuh masa pendidikannya selama 25 tahun, sehingga memperoleh banyak ilmu pengetahuan tentang ilmu sastra Arab, terutama dalam bidang puisi, filologi Arab, sejarah bangsa Arab dan bangsa Persia sebelum Islam. Selain itu, ia juga mempelajari Al-Quran dan hadis, juga membaca buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, seperti filsafat Yunani, khususnya Aristoteles. Pada masa tersebut, Kekhalifahan Abbasiyah dalam masa keemasan dengan adanya perkembangan budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Ternyata Al-Jahiz bukan hanya mempelajari ilmu pengetahuan dan agama, tetapi ia juga penemu rantai makanan. Teori rantai makanan. Al-Jahiz adalah orang pertama yang merumuskan teori tersebut. Dalam kitab Al-Hayawan, Al-Jahiz membuat deskripsi bahwa tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup tanpa adanya makanan. Di antara mereka, ada yang mendapatkan makanan dengan cara berburu dan ada yang diburu. Interaksi mereka menghasilkan semacam siklus, contohnya seperti nyamuk dan lalat. Nyamuk mencari makanan yang mereka ketahui makanan itu adalah darah. Dan ketika mereka melihat gajah, kuda Nil, atau hewan lainnya, mereka tahu bahwa kulit telah dibentuk untuk melayani mereka sebagai makanan. Mereka menusukkan giginya hingga yakin bahwa kedalamannya telah cukup untuk menghisap darah. Lalat pun begitu. Walaupun lalat hinggap pada makanan, bukan pada kulit, pada intinya, ia melakukan hal yang sama dengan nyamuk. Kesimpulannya, tidak ada hewan yang dapat bertahan hidup tanpa adanya makanan. Di antara mereka, ada yang mendapatkan makanan dengan cara berburu dan ada yang diburu. Selain itu, Al-Jahiz juga memiliki kehebatan di bidang biologi, juga diakui oleh banyak orang sehingga dapat menciptakan ilmu baru yaitu zoologi. Baik, sekian kultum hari ini. Lebaran sebentar lagi, jadi semangat terus ya. Wallahul ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.